Hal ini berkaitan dengan gaya. Nenek akan menjelaskan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Yuk masuk ke ruang kelas. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gaya otot dan gaya gesek terhadap perubahan benda. Wah, asik sekali. Nah, sekarang ayo kita bermain roda keberuntungan. Stop dulu ya videonya. Setelah tadi menjelaskan tentang apa itu gaya. Gaya itu timbul ketika manusia atau makhluk hidup itu mendorong atau menarik yang bisa menyebabkan benda itu berubah bentuk atau berubah tempatnya. Misalkan kita memindahkan meja, itu sudah termasuk gaya. Karena apa? Karena meja yang dipindahkan atau didorong atau diangkat oleh manusia itu adalah sebuah gaya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan menggunakan media. Salah satunya ibu punya media, namanya roda keberuntungan. Oke, di sini sudah tampil ada roda keberuntungan yang sudah ada di layar. Terus sekarang ibu mau siapa yang mau? Aku. Ya, Rima ya. Kita cek Rima mau nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 kita lihat apakah Rima dapat nomor 5. 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, kita apakah Ima dapat nomor 5? Wah, sayang sekali Ima dapat nomor 1 ya. Kita lihat nomor 1. Wah, Ima apa bisa menjawab gaya otot? Apa yang harus ketahui tentang gaya otot? Ketika kita melakukan sesuatu. Gimana Ima? Ketika kita melakukan sesuatu. Oke. Bagus. Kita lihat ya, apakah benar jawaban Ima? Betul. Jadi gaya otot itu akan dihasilkan oleh manusia atau makhluk hidup yang bisa bergerak. Nah, gaya otot itu dihasilkan oleh otot-otot dari makhluk hidup tersebut. Misalkan kita mengangkat meja atau kita mendorong meja, itu adalah salah satu contoh dari gaya otot. Betul. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, Ibu. Oke, sudah jelas ya. Next, siapa lagi yang mau main? Surya. Oke, Surya. Surya mau nomor berapa? Saya pilih nomor 4. Oke, kita lihat. Apa Surya dapat nomor 4? Wah, sayang sekali. Surya dapat nomor 5. Kita lihat nomor 5 itu apa ya? Wah, Surya dapat box ini. Box apa ini ya? Yuk. Dapat apa ya Surya? Cek. Wah, yeay. Ayo maju ke depan Surya. Nih, ya nanti tadi. Nih permennya. Wah, terima kasih. Ayo satu lagi. Siapa yang mau? Afrido. Siapa yang mau? Ya. Afrido. Oke, satu lagi ya. Kita main lagi. Afrido mau nomor berapa? 3. 3. Kita lihat Frido dapat nomor berapa? Wah, Frido dapat nomor 2. Apa nomor 2? Oh, ada pertanyaan nih. Frido tidak dapat permen. Oke, Frido coba dibaca dulu pertanyaannya. Dorongan dan tarikan benda yang dapat menyebabkan benda tersebut berubah. Banyak dan kita gaya gesek dulu. Apakah kita Betul, Bu, pasti Bu. Oke, kita kunci ya gaya gesek. Jawabannya gaya. Nah, ketika pada hari ini kita akan belajar gaya otot dan gaya gesek. Nah, perbedaannya itu terletak pada kita akan belajar tentang gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, ketika kita melakukan dorongan atau tarikan benda, apa yang dihasilkan? Gaya kan? Nah, ketika makhluk hidup itu mendorong, itu adalah gaya otot. Nah, dan antara lapisan meja dan juga
Sini ibu kasih tahu. Meja yang biru ini bisa dipindah tempat karena sebuah gaya. Gio mendorong meja dengan gaya otot. Dan meja bersentuhan langsung dengan permukaan lantai menunjukkan adanya gaya gesek yang dihasilkan. Itu tadi adalah contoh dari gaya otot dan gaya gesek. Sekarang coba perhatikan fenomena berikut ini. Oke, tadi sudah penjelasan tentang gaya otot dan gaya gesek. Sekarang ibu punya satu fenomena yang harus kalian perhatikan, dan fenomena ini akan berkaitan dengan pekerjaan RKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Yuk kita langsung putar ya. Fenomena apa itu? Di suatu pagi yang cerah, di dalam rumah ada Rani yang berbincang bersama ibunya. Hai ibu, selamat pagi. Ada apa kemari? Apakah ibu membutuhkan bantuanku? Ibu ingin meminta tolong. Bisakah Rani memindahkan kartu seribu yang atas? Baik ibu, dengan senang hati. Tapi bu, tubuh aku kan kecil. Apakah aku bisa mengangkat benda sebesar itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Gaya di sekitar. Oke, tadi sudah menunjukkan fenomena. Ada yang memperhatikan fenomena apa tadi? Mengangkat kardus. Ya, bagaimana cara Rani untuk mengangkat kardus menggunakan daya gitu. Sedangkan badan Rani itu kecil. Bagaimana cara dia untuk mengangkat daya? Nah, sudah membawa bahan yang ibu suruh tadi malam? Sudah. Bahannya. Oh, sudah. Oke. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada kelompok dari gaya otot dan kelompok dari gaya gesek. Untuk yang gaya otot ibu berikan ke kelompok 2, barisan 2 ya. Lalu untuk gaya gesek ibu berikan ke kelompok pertama. Sudah dapat? Sudah. Oke, karena sudah, sekarang coba diperhatikan lembar kerjanya dulu. Untuk yang gaya otot, coba sini dulu. Apa itu? Oke, ini dari kelompok gaya otot ya. Coba dilihat dulu di LKPD-nya dibaca. Siapkan alat-alat dan bahan. Temukan meja di sekitarmu. Ini. Ya, bagus. Lalu ambil kertas berukuran bebas. Ini kan kertasnya. Oke. Langsung kita melakukan percobaan pertama. Angkatlah sebuah meja bersama temanmu, ayo diangkat. 1, 2, 3, ayo. Yeay. Lalu bergeraklah ke samping kanan sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu letakkan. Nah, nanti jawabannya kalian tulis di sini ya. Iya. Oke, ditulis dulu. Nih, ditulis dulu. Berpindah berarti ya. Nah. Lalu kita sudah melakukan percobaan pertama. Lalu kelompok gaya otot melakukan percobaan kedua. Coba dibacakan dulu. Siapkan sebuah kertas berukuran bebas. Mana kertasnya? Nah, lalu sobek atau remat kertas tersebut dengan kedua tangan. Bagus. Nah, lalu apa yang terjadi pada kertas tersebut? Coba langsung ditulis ya. Lalu nanti tuliskan juga kesimpulannya ya. Bagus, sudah. Setelah itu dituliskan jangan lupa kesimpulannya. Ayo sekarang gilirannya untuk kelompok gaya gesek sini. Oke, ini kelompok gaya gesek sudah ada bahan alat dan bahannya? Sudah. Boleh. Oke, coba disebutkan
sudah ada langkah-langkah percobaannya. Coba Letakkan beberapa lintasan kardus atau Oke, permukaan kardus saja. Luncurkan mobil secara bersamaan. Ayo, diluncurkan. 1, 2, 3. Lagi. Oh, lagi diulang. Ayo coba diluncurkan. 1, 2, 3. Oke, sudah kelihatan ya hasilnya. Ya. Lalu kita coba amati yang langkah ketiga. Apa itu? Amati laju kedua mobil tersebut. Apakah kecepatannya sama? Tidak. Ya, nah, coba dituliskan di sini ya, di LKPD-nya. Apa hasil dari pengamatan yang kalian lakukan? Sudah mengerti kelompok gaya gesek? Sudah. Di video terus. Oke, gimana? Sudah melakukan percobaannya? Sudah. Boleh duduk lagi. Kita Oh iya, monggo kamar mandi. Oke, sudah selesai. Kita sudah melakukan percobaan mengenai gaya otot dan gaya gesek. Sebagai penguatan, ibu mau masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan tadi. Kalian mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu apa gitu ya? Coba yang dari gaya otot siapa yang ingin maju? Aku. Oke, monggo Ima. Yang dari gaya gesek siapa yang mau maju? Sudah siap? Ya, ayo Sasi maju. Oke, sebelum presentasi bertanya dulu nih di kelompok gaya otot. Tadi melakukan percobaan apa saja? Memindah meja ibu. Lalu apa lagi? Merusak kertas. Oke. Terus ibu mau tanya juga ke gaya gesek. Apa yang dilakukan tadi percobaan gaya gesek? Tadi ada 2 lintasan kardus. Terus diluncurkan mobil mainannya secara bersamaan. Oke. Sekarang kita ke gaya otot dulu. Ibu mau dibacakan hasil dari percobaan yang tadi. Nah, setelah tadi saya mengangkat meja bersama teman saya, lalu saya menengok ke samping sebanyak 3 langkah. Nah, yang terjadi pada meja yaitu dia berbeda tempat ibu. Yang pertama di sana, kemudian di sana ibu. Oke, berarti gaya otot itu menyebabkan apa? Nah, berarti gaya otot itu bisa memindah tempat ibu. Menyebabkan benda berpindah tempat. Bagus. Selanjutnya percobaan kedua apa? Lalu percobaan kedua tadi ada sebuah kertas. Lalu kita dikasih pilihan mencoba atau meremas. Lalu saya meremas kertas tersebut. Apa yang terjadi? Kertasnya jadi rusak dan berubah-ubah ibu. Oke. Lalu kesimpulannya dari percobaan gaya otot apa? Nah, jadi ternyata gaya otot dapat memindah tempat menggunakan gaya otot yang ada di tubuh kita dan bisa merusak atau merubah bentuk benda itu. Bagus. Tadi sudah presentasi dari gaya otot supaya kita sama-sama kenal tentang gaya otot dan gaya gesek. Ibu mau dari masing-masing kelompok itu berdebat untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya tentang gaya otot? Oh iya, monggo. Destia dari kelompok gaya gesek ya? Iya, Bu. Ya, mau bertanya apa untuk gaya otot? Kenapa itu, Bu? Kursinya tadi bisa berpindah. Kenapa Mbak Ima? Alasannya tadi. Kenapa kursinya bisa berpindah? Karena kita mengangkat kursi tersebut menggunakan tangan kita yang dimana tangan kita terdapat gaya otot. Nah, lalu kita berpindah melangkah 3 kali ke samping dan meletakkan kursi lagi gitu tersebut. Oke, baik, jawaban dari Mbak Ima sangat bagus. Berarti gaya otot sudah memahami kenapa benda itu bisa gaya
Benda akan melaju lebih cepat ketika berada di lintasan yang halus dan akan melaju lebih lambat ketika melintas di permukaan yang kasar. Oke, bagus. Nah, sekarang tukeran juga. Tadi sudah, sekarang gaya otot ada yang mau bertanya ke gaya gesek supaya saling kenal antara gaya gesek dan gaya otot. Ibu izin ngomong lagi Bu. Oh iya, video silakan. Saya dapat Bu. Oke, saya bertanya. Oh, Mbak Ima mau tanya apa ke gaya gesek? Kok bisa ya Bu? Tadi ada perbedaan antara yang di lintas kayak panel sama di lintas yang kardus biasa. Apakah Mbak Sasi bisa menjawab?
ditunda. Oke, coba disebutkan apa saja bentuk dari gaya gesek dan gaya otot. Saya. Ya, ayo Mbak Risma, silakan. Jadi kalau gaya otot itu yang ada pada diri kita Ibu, seperti kita mendorong meja. Jadi kekuatan yang kita gunakan mendorong meja, lalu kita pindah meja. Nah, itu gaya otot. Lalu selanjutnya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari apa? Ketika kita membuka mobil, melaju jalan, Ya. kita biasanya kan antara jalan sama ban mobilnya. Nah, terus apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Mendorong meja, jadi Berjalan. Oh, berjalan. Ya, maksudnya kalau berjalan apa yang gaya gesek yang dihasilkan? Antara sepatu dengan lantai. Bagus. Sudah, berarti kalian sudah memahami mengenai pembelajaran pada hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan untuk pulang, silakan untuk dipimpin dulu doanya terlebih dahulu, ayo. Baik, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, kita berdoa membaca surat Al-Asr.